wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah syukur kita hari ini bertemu kembali dalam pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu topik tutorial yang kedua adalah tahapan-tahapan tentang hari setelah kematian. Nah, sebelum belajar, Ibu mohon persiapkan dulu dirinya yang tertib, pakaian dirapikan, kemudian Ibu minta dengan ketua kelas silakan mengikuti doa sebelum belajar. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya sebelum kita membuka pelajaran, awali dulu dengan absen ya. Kelas 92 ya. Andrea ada, Ahmad Dhani, Aisin, Anissa, Aulia, Chandra, Ketri, Aulia ya, Deni Rahman, Farhan, Sultan, Ilham Kurniawan, Ismiran, Kak Fadil, Rita, Jaya, Rifki Ramadan, sakit ya? Mary Bumi, Nika Ariansyah, Rasulullah, Fitri Ramadhani, Prayoga, Putri Nurmalasari, Raka, Kadir, Sela, Winda Triswari, Zahra Hairunisa. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita kemarin, bahwa selama mengikuti pelajaran anak-anak tetap bisa fokus mendengarkan supaya pembelajaran kita bisa berjalan secara lancar. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau kasih pertanyaan nih, ya, sebagai pertanyaan pemantik. Apa sih yang dimaksud dengan hari akhir? Yang bisa?
dahsyat sekali. Namanya kiamat apa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Adalah kiamat kubro. Jadi kita ya untuk hari ini melanjutkan materi kita yang lalu. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang jenis-jenis kiamat kubro, kiamat sugro, maka untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membahas tentang materi tahapan-tahapan kematian, kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan, hari ini kita mendeskripsikan tahapan, yaitu siswa mampu mendeskripsikan tahapan-tahapan kehidupan setelah hari kematian. Yang kedua, kalian mampu memahami proses perjalanan jiwa dari dunia menuju akhirat meliputi setiap fase atau tahapan. Yang ketiga, ya, setelah kita belajar, tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran dan pentingnya amal baik selama hidup di dunia sebagai bekal, terutama tentang mawas diri. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, Ibu akan membagikan tes diagnostik. Ibu kasih beberapa waktu untuk kalian mengerjakan tes diagnostiknya, ya. Silakan kalian jawab, Ibu kasih waktu 5 menit, cepat. Keluarkan ininya, penanya agak cepat. Ya. Silakan dijawab. Sesuai dengan materi kita, buku-bukunya dipersiapkan, alat-alatnya dipersiapkan, materi-materi kita juga dipersiapkan. Nanti ya, sebelum kita pembagian kelompok, nanti kita isi dulu tes diagnostik. Ibu tunggu sebentar. Silakan isi. Silakan isi tes diagnostiknya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan kumpulkan dengan ketua kelompoknya. Nah, jadikan satu dengan ketua kelompok. Kumpullah. Ya, jadikan satu. Kumpulkan hasil tes diagnostiknya supaya kita ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian sebelum kita memasuki materi belajar. Silakan kumpulkan. Jadikan satu, nah. Nah, sudah ya. Oke. Kelompok yang itu sudah jadikan satu. Sudah ya. Alhamdulillah. Kayaknya semuanya lancar ya. Masih ingat materi yang lalu ya? Oke. Baiklah. Jadi ini nanti akan Ibu jadikan pedoman siapa yang sudah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke acara ini, anak-anak harus pahami bahwa hari ini pembelajaran kita itu sesuai dengan tujuannya adalah mendeskripsikan tentang tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Nah, nanti setelah ini Ibu akan memberikan langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Nanti akan membentuk suatu kelompok. Kalian akan menghadapi pemecahan masalah. Di antaranya memahami materi pembelajarannya, diberi dua pilihan. Bisa memahami dengan literasi bacaan buku paket. Sudah siap belum bukunya? Ya, ya, membaca bukunya ya dari halaman 41 sampai halaman 48. Nanti karena kita menentukan kelompok ya. Tuh. Kemudian boleh juga mengambil materi melalui penayangan video yang kemarin sudah Ibu bagikan linknya. Sudah menerima belum linknya? Ya, jadi nanti bisa dipelajari secara kelompok. Nah ini nanti, coba perhatikan, setelah kalian memahami materi ini, nanti kamu akan tuangkan pemahamannya dengan menjelaskan atau mengkelompokkan atau boleh juga menuliskan hasil dari kamu diskusi secara kelompok dalam bentuk karya yang
sangat sederhana. Hasil kerjanya dalam bentuk apa? Yang pertama bisa boleh membentuk seperti infografis. Ada nggak di kelas infografis? Infografis itu seperti bagan nih. Contohnya infografis misalnya seperti ini, ya. Infografis tuh struktur. Boleh juga seperti bagan. Boleh juga berbentuk skema. Boleh juga seperti map mapping, ya. Map mapping itu dengan berbagai macam kreasi yang kalian ciptakan. Boleh. Bagaimana caranya supaya indah, judulnya juga jelas dan kalian bisa jelaskan. Nanti itu akan kalian presentasikan ke kelompok. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kalau begitu silakan kalian membentuk kelompok dengan pembagian 4 kelompok. Silakan bentuk kelompok. Ya. Silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya. Ya. Oke. Nah, ini kelompoknya ini akan ibu bagikan ada apa namanya LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Ini adalah pedoman bagaimana cara kalian nanti langkah-langkahnya mengerjakan jawabannya di karton ya. Oke, bagikan nih. Tulis di sana kelompok dan nama-namanya. Nanti dijawab. Jadi hasil karyanya ada, yang ini juga dijawab. Ya. Yang pertama. Nah, sebelum kerja, ya, nanti kerja itu belum dijawab tuh. Langkah pertama, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian yang ada bukunya, silakan buka halaman 41 sampai 48. Yang ada HP-nya silakan buka video yang link ibu kemarin sudah bagikan. Yuk. Yang ada HP silakan lihat video, yang tidak punya HP silakan membuka halaman 41 sampai 48. Ibu kasih 10 menit nih untuk membaca dan memahami materi kita sebelum kalian kerja. Silakan. Siapa yang sudah berhasil buka linknya? Mana? Perlihatkan deh ibu. Mana? Oke, mana? Coba lihat. Oh iya, itu sudah berhasil. Ini kelompok 1 mana? Sudah berhasil? Mana? Oke, silakan kalian buka link yang berkenaan dengan tahap-tahap kehidupan setelah kematian. Nah, tujuannya membaca itu nanti kalian akan berdiskusi apa yang kalian pahami dan ketahui berhubungan dengan tahap-tahap kehidupan setelah kematian. Silakan sembari ibu mempersiapkan peralatan kalian untuk kerja kelompok, ya. Dan fokus, ya. Dibaca betul-betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen. Ya, dibaca ini materinya, nanti langkah-langkahnya nanti kamu kerjakan secara kelompok. Baca materinya. Kemudian beberapa hasilnya bisa kamu catat sebagai modal untuk nanti kerja kelompok, ya. Ya, 3 menit lagi. Silakan baca. Sudah? Sudah bacanya? Sudah? Oke. Ada sesuatu yang kamu pahami? Apa yang kamu ketahui di sana? Bercerita tentang apa? Tentang
kelompok ya, sesuai dengan perintah yang di LKPD Ibu sudah laksanakan. Kemudian silakan kalian tuangkan di dalam karton. Ini. Ya, ini ya. Oke. Paham ya? Baik, sebelum kita kerja, breaking dulu nih. Ya. Ibu mau lihat ini konsentrasinya dari segi penglihatan. Oke. Perhatikan, mau suara dulu, mau melihat dulu. Lihat dulu ya. Oke. Dari penglihatan, kalau Ibu perhatikan gerakan dengan ucapan Ibu. Dari sisi mana nih fokusnya? Ke penglihatan. Pegang tangan. Pegang kepala. Pegang pinggang. Oh, ada yang pegang pinggang. Ya. Karena Ibu pegang dagu. Ya. Kenapa kamu pegang dagu? Kan Ibu tadi sebut pegang pinggang. Kenapa? Karena penglihatan. Karena yang kamu perhatikan, kamu lihat Ibu, bukan suara Ibu. Ya kan? Oke, sekarang apakah kamu siap belajar hari ini? Ya. Apakah kamu sudah siap untuk mengerjakan tugas? Siap. Sekarang tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang kita mulai kerja nih. Fokus dan tidak ada yang perhatian ke tempat lain, ya. Kita bagikan satu persatu. Silakan nanti bagi sebetulnya udah ada, ya. Ini ada 4 kelompok, ya. Sudah mengingat apa yang kamu tonton dan kamu baca tadi materinya? Ingat ya? Oke. Perhatikan di sini. Itu ada satu karton. Silakan kalian buat karya kamu yang kamu baca dan kamu tonton tadi, kamu tuangkan di karya kamu di karton ini. Boleh berbentuk infografis. Perhatikan ini. Boleh berbentuk infografis, boleh berbentuk mapping, boleh berbentuk struktur atau bagan dan sebagainya. Oke? Setiap kelompok membagi kelompoknya, ada yang nulis, ada yang nanti berkreasi, ada nanti yang membacakan, ada nanti yang merangkum dan sebagainya. Siap? Oke, silakan dikerjakan. Ibu akan membagikan spidol warna untuk mempercantik hasil karya kalian. Silakan dikerjakan. Ingat, kerjasamanya akan Ibu perhatikan di sini. Spidol besar mana? Kenapa spidol besar belum dibagi ke kelompok? Ya, ini untuk tulisannya. Ini ada spidolnya. Ini spidolnya. Yang itu jangan dibuka, nanti spidol besar. Oke, ini untuk kreasinya. Dimanfaatkan waktu sebaik mungkin karena di sini proses kerjasama yang dimulainya. Silakan Nak, dikerjakan. Mendekat kerjasama. Ada yang mendiktekan, ada yang menulis. Kalian sudah siap dalam bentuk apa? Oke, sudah menentukan siapa yang menulis? Yang menentukan nanti moderatornya? Ya, yang menentukan siapa yang bakal menjelaskan presentasi? Oke. Sudah menentukan bentuknya? Nah, silakan kerjakan cepat karena waktunya kita terus berjalan. Sudah menentukan siapa nanti yang akan presentasi? Ya, kamu pilih dalam bentuk apa? Oke, silakan kerjakan cepat. Kamu dalam bentuk apa? Main makan ya.
kolaborasi ya, kolaborasi. Ini yang moderatornya udah disiapin siapa? Nanti. Oke, yang menjelaskan nah, yang nulis Aisyah. Oke, silakan. Ini kalau kuning kalau ini sudah dipakai. Silakan. Agak cepet ya. Ini mendesak sih. Ya. Yang lain bantu untuk mendiktekan atau apa namanya ya boleh di apa namanya berkreasi. Oh, langsung deh daripada nah, kerjasama. Dari sini, kau dari sini. Dari sini. Ah. Kalau ini boleh. Kamu harus lama saja. Yuk, kalau ada boleh. Kalau yang lain ada tambahan warna boleh silakan nambah. Ya, ini tambah pesan dari yang disediakan. Yang lain ini siapa tuh? Lihat coba. Jadi ada yang nulis-nulis ya. Harusnya di sini yang berat loh. Pindah. Kau bisa dari situ. Jadi ada yang nulis, ada yang nulis, ada yang ini kelompok 2 ini sudah hampir selesai nih. Wah, semuanya pada
kerja. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya? Ini kelompok 3. Itu kan. Ada yang mesti KPD ya?
yang membacanya jangan sampai tulisannya sudah jelas, yang presentasi di depan jelas dan jelas. Sudah selesai ya? Oke, 3 menit lagi. Siap-siap untuk presentasi nih. Nah, aksi yang berikutnya menjelaskan hasil kerjanya. Ramai lagi ya. Oke, menuju ke finishing kerjanya. Setelah ini kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu presentasi setiap kelompok di depan kelas. Oke, sampai selesai ya. 1 menit lagi semuanya selesai. Kerjanya selesai berarti ya. Sekarang duduk ke tempat semula. Duduk ke tempat masing-masingnya. Duduk dulu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Ya. Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah ya? Oke, waktunya habis. Semuanya alhamdulillah selesai. Udah dulu nih. Wah, kelompok 4 sudah selesai. Ini kelompok 3. Oke. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kelompok 1. Ah, siap nih. Oke. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Oke. Sudah siap. Sekarang dulu. Sebelum kita presentasi, ya. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Ya. Terus nih. Ya. Sekarang apa sih yang kalian
depan kelas. Maka supaya penjelasan apa yang kamu baca dan kamu tonton tadi bisa lebih jelas lagi. Silakan sekarang kelompok 1 maju depan. Silakan. Ada yang duluan ya? Silakan dulu. Yang tidak baca bukan. Nah, mana hasilnya? Ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ayo kita subscribe untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang akan dibacakan oleh Ilham Kurnia. Silakan Ilham baca atau maju Ilham. Nah. Ya, memuliakan ya, kita memuliakan temannya yang sedang bicara. Jadi kalau memuliakan tidak ada kerja, tidak ada pekerjaan lain, fokus kita dengarkan. Silakan. Tahapan yang pertama yaitu kematian. Kematian adalah garis akhir perjalanan kita di dunia sekaligus juga pengenal kehidupan abadi. Tahapan yang kedua yaitu alam barza, yaumul barza. Alam barza adalah alam perantara atau kubur di mana jiwa manusia menanti hingga hari kebangkitan tiba. Tahapan ketiga yaitu hari kebangkitan, yaumul ba'ats, adalah hari ketika seluruh umat manusia yang telah meninggal dibangkitkan kembali dan alam kubur dan berkumpul di padang mahsyar. Tahapan keempat mengenai yaumul mahsyar. Padang mahsyar adalah tahapan tanah lapang luas tempat seluruh manusia dan awan hingga akhir zaman akan dikumpulkan. Tahapan kelima yaitu hari perhitungan dan penimbangan amal, yaumul hisab dan kiamah. Setiap individu akan menghadapi perhitungan hisab dan penimbangan amal juga. Tahapan keenam hari pembalasan, yaumul jazaa. Ini adalah akhir dari penjara. Ini adalah hari di masa setiap jiwa menerapkan syahadat atau sedang telah dilakukan selama hidup di dunia. Baik, itulah hasil dari kerja kami. Apabila ada yang ditanyakan, Ayo, ada yang bertanya? Apakah ada kelompok lain yang bertanya dengan kelompok 1? Silakan. Ada enggak yang bertanya? Silakan. Tadi mana yang ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. apa itu hari perhitungan dan pembalasan? Silakan, siapa yang mau jawab? Kelompok 2 menanyakan apa sih itu yang dimaksud dengan yaumul amal ya?
Bagaimana? Yang lain puas dengan jawaban kelompok 1? Silakan tutup presentasinya kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari kami yang kita lakukan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk ke tempatnya. Ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, itu salah satu presentasi ya yang sudah apa namanya dijelaskan oleh teman kamu. Jadi sekarang coba perhatikan ya. Perhatikan, kita ambil suatu kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman kamu tadi, bahwa sesungguhnya, perhatikan anak-anak sekalian, ayo fokus ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Nanti kita lanjutkan ya, karena kita sudah habis mengerjakan hasil tugasnya. Sekarang kita simpulkan dari hasil yang dijelaskan oleh teman kamu presentasi tadi ya, bahwa sesungguhnya anak-anak sekalian, setelah kita mengalami kematian, oh ternyata tidak sampai di situ saja, masih ada banyak lagi kehidupan yang kekal. Maka itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat. Jadi setelah kita mati, tugas kita tidak selesai, tapi kita memulai lagi dari awal. Ya, apa itu? Adalah proses kehidupan yang bertahap menuju pada akhirnya apakah nanti kita akan masuk surga atau kita masuk neraka. Maka proses inilah yang disebut dengan tahapan-tahapan kehidupan setelah kita meninggal atau setelah kita mati. Satu. Pertama, kematian adalah garis akhir perjalanan kita di dunia, sekaligus gerbang menuju kehidupan abadi. Ya. Jadi di akhir itu adalah kehidupan abadi. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Jumat, katakanlah sesungguhnya kematian kamu itu, ya, kamu lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Boleh? Ya, di sana dulu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Ini baru tahap yang pertama. Lalu yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh teman kami tadi, ya. Yang kedua, setelah kita meninggal, kita ketemu dengan alam selanjutnya. Apa namanya? Apa namanya? Alam bar. Siapa yang bisa jelasin selain dari kelompok 1 tadi, yang kelompok lain apa sih alam barzah? Katakan tuh. Siapa yang tahu apa alam barzah itu? Kalau di daerah kita ini yang disebut alam barzah itu apa? Hah? Ya, Eri, apa tuh? Iya. Jadi alam barzah itu kalau dalam segi agama kita disebut dengan yaumul ba'ats. Ya, di mana setelah mati kita ditempatkan di alam kubur. Kalau dalam istilah kita, kubur itu di mana, Kak? Di bawah tanah. Ada juga yang kadang di laut. Ada juga kalau zaman dahulu kala karena tidak ada alat ditindih dengan batu besar. Ya, logikanya itu semuanya disebut dengan alam barzah. Setelah kematian, antara kehidupan di dunia sampai dibangkitkan kembali, maka itulah yang disebut dengan alam barzah. Kemudian yang selanjutnya ada tahapan berikutnya, betul? Hari kebangkitan. Setelah kubur tadi ada yaumul ba'ats. Sering orang menyebutnya yaumul ba'ats. Kebangkitan. Bangkit dari mana? Bangkit dari kubur. Jadi orang yang sudah meninggal sekarang ini nanti akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, ya. Itu. Di mana pada hari yang telah Allah janjikan, ya, ini adalah kebangkitan jiwa-jiwa yang tertinggal. Ya. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Ya. Yaumul ba'ats. Berikutnya yaumul mahsyar.
perbuatan itu artinya yang tidak ada perempuan, tidak ada bangun-bangunan, semuanya padang yang khusus untuk dikumpulkan umat manusia. Maka itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ada yang sudah pernah ke sana? Jangankan ke mahsyar, ke alam barzakh belum, Bu. Ya kan? Nah, jadi walaupun kita belum melaluinya, tanamkan dalam hati bahwa saya percaya dan yakin bahwa semua ini akan terjadi. Ya, karena ini disampaikan oleh Al-Qur'an, ya, yaitu tahap yang keempat disebut dengan yaumul mahsyar. Berikutnya apa tuh? Yaumul hisab dan yaumul mizan. Sekarang saya tanya, apa sih hisab itu? Yaumul hisab itu apa? Hari di mana semua amal perbuatan kita akan Allah hitung. Hitung nih, ya, ini akan dihitung. Oleh karena itu hati-hati. Sebagai seorang manusia yang beriman kepada hari akhir, kita harus mawas diri dan ekstra hati-hati. Karena apa yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu anak sekalian, ini sebagai seorang muslim kita harus yakin dan percaya. Nah, bagaimana cara Allah menghitungnya? Allah hisab, nanti akan ditimbang. Maka timbangan ini dalam istilah agama kita disebut dengan al-mizan. Mizan itu adalah timbangan. Akan diketahui. Pernah lihat timbangan enggak? Kalau kita beli sesuatu, beli gula, beli beras, beli apa, itu kan ditimbang tuh supaya tidak terlalu berlebihan porsinya, supaya betul-betul sesuai dengan ukurannya. Nah, maka di dalam perbuatan kita juga ada timbangannya. Nah, timbangan amal perbuatan kita inilah yang disebut dengan yaumul mizan. Ada hari yang Allah tentukan kapan itu hisab dan mizan diberlakukan kepada manusia. Apakah sampai di situ saja prosesnya? Masih ada enggak yang selanjutnya? Gue tanya. Masih ada enggak? Masih ada? Masih ada. Belum ketemu apakah ini akan masuk surga atau neraka. Ternyata masih panjang sekali prosesnya. Ada lagi, apa setelah yaumul mizan? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Setelah yaumul mizan ada apa lagi? Hah? Yaumul syirak. Ya? Yaumul syirak, ya. Yaumul syirak itu apa tuh? Di mana hari yang ditentukan setelah kita melalui proses amal perbuatan kita dihitung dan ditimbang oleh Allah, maka kita akan melalui proses yang melalui jembatan. Jembatan ini yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Apa artinya? Hah? Jembatan apa itu? Hah? Apa itu? Yaumul syirak itu apa itu? Siapa yang bisa baca? Jelaskan. Apa itu yaumul syirak? Yuk. Mana hasil kerjanya? Coba baca. Kelompok 2. Apa itu yaumul syirak? Ternyata menurut dalam berita Al-Quran yang disebut dengan syirak itu adalah suatu jembatan yang di bawahnya sudah menyediakan sesuatu. Nah, sesuatu ini ternyata dahsyat tuh. Apa yang terjadi? Ada yang berada di bawah syirak itu? Api neraka. Tapi bagi orang-orang yang beriman dia tidak akan takut. Karena yakin, karena dia dari mulai hidup tadi dia sudah menanamkan, saya sudah mawas diri, saya sudah mempersiapkan. Ternyata setelah saya lenggang-lenggang di alam semesta ini, saya yakin dan percaya bahwa amal saya bisa menjadi bekal, bahwa saya mampu selamat dari Shiratal Mustaqim. Tapi ingat, mereka yang tidak siap mempersiapkan diri, maka jangankan mau lihat surga,
ya, dia langsung masuk ke sana. Itu prosesnya. Apakah ada lagi setelah Shiratal Mustaqim? Apakah masih ada proses lagi tahapan kehidupannya? Apa tuh? Yaumul Jaza. Apa tuh Yaumul Jaza? Oh, ternyata setelah kita lewat Shiratal Mustaqim belum finish, belum sampai perjalanan kita. Ternyata setelah itu ada lagi namanya hari di mana akan Allah tentukan semua manusia akan diberikan pembalasan. Sekarang ditanya, ada berapa macam pembalasan itu? Hah? Ada 2 mah? Yang pertama, pembalasan pada orang-orang yang beriman, yang disebut dengan pahala kebaikannya. Ada juga balasan keburukan. Maka ini yang disebut dengan dosa siksa. Nah, itu. Jadi bisa jadi siksa Allah ini sudah datang ketika di dunia. Bisa jadi siksanya Allah tunda ketika di akhirat. Maka dari mulai kita kematian tadi sampai prosesnya kita ke Yaumul Jaza, sampai kita masuk ke surga atau neraka, maka itulah yang disebut dengan negeri akhirat. Maka sesungguhnya kehidupan yang abadi itu bukan di dunia. Kita di dunia sementara nih. Ada yang meninggal 2 tahun, iya. Ada yang cuma di dunia 2 tahun, 3 tahun. Ada yang 14 tahun, Allah kasihkan takdirnya. Ada yang sudah 40 tahun, Allah berikan kebebasannya di dunia. Ada yang 90 tahun, belum meninggal, ya kan? Ada yang koma beberapa bulan, masih belum mati. Ada yang lenggang-lenggang, pagi tadi, oh ternyata sore tadi meninggal juga. Ternyata hidup di dunia sementara. Maka ada orang mengatakan hidup di dunia sementara. Maka hati-hati. Karena pada akhirnya kita akan kembali ke Allah dengan proses perjalanan ini. Hari ini kita menjelaskan tentang proses-proses kematian. Ya. Nah, setelah kita tahu proses-proses ini, inilah yang menjadikan bekal kita supaya kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara mawas diri. Apa itu mawas diri? Mawas diri itu adalah ekstra hati-hati, mengontrol diri supaya kita bisa merenungkan, mengevaluasi diri. Apakah saya ini sudah bagus atau tidak, salah atau tidak? Gitu ya. Jadi itu yang paham ya sampai di sini? Ya, sampai di sini anak-anak sekalian, karena pelajaran kita sudah selesai. Ibu akan memberikan tes formatif sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kalian silakan menjawab ya pertanyaan yang sudah kalian laksanakan dan sudah dijelaskan secara mendalam. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup? Oh, balik ini, info satu ini. Gak apa-apa. Silakan jawab. Kasih waktu dulu. Ini kelompok 3. Silakan dijawab. Ya. Silakan jawab tes formatifnya.
Silakan kumpulkan dengan ketua kelompoknya hasil dari asesmen formatif. Silakan kumpulkan lewat ketua kelompoknya saja ya, bawa ke depan. Satukan ya, satukan dari silakan, sudah selesai. Oke, ini kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 sudah. Oke, ini kelompok 4. Baik, ya. Sekarang sudah selesai melaksanakan tes formatif. Maka anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya nih. Tanya dulu nih. Ya, dengan rangkaian kegiatan hari ini sudah membaca, nonton video, kemudian kalian tuangkan di dalam buku karya. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah mengetahui bahwa kehidupan setelah kematian itu ada? Sudah tahu belum? Sudah tahu. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya setelah kamu? Ternyata banyak sekali proses setelah kematian itu. Bagaimana? Ada rasa takut nggak? Pasti ada rasa takut. Karena ternyata setelah di dunia ini masih ada. Maka oleh karena itu anak sekalian, mulai sekarang yuk kita evaluasi diri, merenungi diri supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang kita bicarakan selama ini tadi lepas saja, sekarang kita mulai kontrol nih. Kita bicara harus hati-hati, saya harus berbuat harus hati-hati. Saya takut dengan azab Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan dan jangan coba-coba melakukan yang Allah larang. Oleh karena itu anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan tes refleksi. Ya, refleksi, silakan kalian tulis nama dan isi. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, oke. Silakan isi. Sudah cukup? Cukup. Kamu orang dulu. Silakan isi refleksinya. Ya, kamu orang. Ya, cepet ya. Silakan diisi refleksinya, tulis nama, kemudian ungkapkan perasaan kalian di sana. Ya, kumpulkan di ketuanya. Di ketua-ketuanya. Sudah. Satukan di kelompoknya. Oke, waktunya selesai, kumpulkan. Sini. Ayo. Selesai ya? Baik, semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan setelah kalian mengungkapkan perasaan dengan refleksi ini, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarakter.
ini untuk minggu depan. Perhatikan, untuk minggu depan persiapan kalian kita sudah habis satu bab ini, maka kita untuk pertemuan yang akan datang kita melakukan ulangan harian ya untuk bab yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa menjadi merubah kepribadian kita dan kita bisa menjadi pribadi yang mampu mempersiapkan diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu, supaya kegiatan kita hari ini lebih barokah, supaya kita hari ini kita bermanfaat, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Baiklah semua, untuk mengakhiri acara pada hari ini akan kita berdoa dalam hati, berdoa biasa deh, berdoa mulai. Bereskan semua peralatannya, Ibu tutup pembicaraan kita hari ini ya. Semua buku-bukunya silakan ditutup, dibereskan ya. Nanti hasil karyanya dikumpul ya. Coba dikumpul dulu nak. Coba mana ini? Dikumpul dulu hasil karyanya. Silakan dulu sebelum kita tutup, sebelum tutup sampai selesai. Silakan kumpul hasil karyanya. Ya. Sudah? Ya. Sudah semua ya? Silakan dirapikan, dikemas seluruh buku-bukunya ya. Dirapikan duduknya. Kemudian udahnya tadi dikumpulkan ini KKBD-nya. KKBD-nya jangan lupa. Ya. Dirapikan semua buku-bukunya ya. Sudah? Ya. Masih ada KKBD-nya? Yang itu sudah kumpul? Ya. Silakan dipersiapkan untuk pulang. Jadi sebelum pulang dirapikan tas-tasnya, pakaiannya. Sebelum pulang, anak-anak sekalian, mudah-mudahan nanti pulang dengan selamat. Besok kita belajar lebih semangat lagi. Ibu tutup kegiatan kita ini dengan membaca doa majelis. Ya subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdiri ya, dari Semira. Semira sini. Lanjut.